Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanya jawab. Ya, Anda bertanya, tarjih menjawab mengenai menggabungkan penyembelihan akikoh dan kurban. Ini dirilis pada tanggal 11 Juli 2020 pada kolom fatwa tarjih. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Saya dimintai pertanyaan tentang mengakikohi diri sendiri ketika sudah besar. Akikah ini hukumnya wajib atau sunnah? Budaya masyarakat, jika akikoh belum dilaksanakan sejak kecil tapi kalau dewasa diakikohi, padahal akikoh tersebut tugas orang tua, tapi tatkala dewasa diakikohi diri sendiri, berarti setiap bayi lahir punya tanggungan akikoh besok kalau sudah dewasa. Kedua, ketika pelaksanaan Idul Kurban, saya sebagai panitia kurban mendapatkan peserta akikoh dalam pelaksanakan Idul Kurban. Apa yang akan kami kerjakan mengenai penyembelihan akikoh dalam acara kurban? Mohon balasan dan jawabannya. Sekarang saya akan membacakan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Bapak ajukan. Semoga Bapak selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan dari Dani Iswadi di Jepara, ya. Jawaban atas pertanyaan Bapak akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait akikoh. Secara bahasa, akikah berarti membelah atau memotong. Membelah dan memotong, sehingga hewan yang disembelih pun juga disebut akikoh, karena tenggorokannya dibelah dan dipotong. Selain itu juga yang mengartikan dengan rambut yang terdapat di kepala bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Nah, ini bisa dikutip dari As-Sanani Subulus Salam bab Al-Aqiqah halaman 333. Adapun akikoh menurut terminologi syariat adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat yang khusus. Hukum akikoh berdasarkan pendapat rojih, yaitu yang kuat, disepakati oleh jumhur ulama adalah sunnah mu'akad. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah dengan menyembelihan binatang akikoh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang berikutnya sabda Nabi SAW. Barang siapa yang dikaruniai anak dan ingin beribadah atas namanya, menunjukkan bahwa akikoh adalah sunnah hukumnya. Berikutnya, adapun tentang pelaksanaannya, akikoh disyariatkan pada hari ke-7 dari kelahiran anak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ke-7 dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya. Hadis riwayatkan oleh 5 ahli hadis dari Samurah bin Jundub, disahihkan oleh At-Tirmidzi. Para pemirsa, memang ada beberapa pendapat tentang kapan waktu pelaksanaan akikoh selain hari ke-7 sesudah kelahiran. Paling tidak ada 2 pendapat. Pertama, yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa pelaksanaan akikoh boleh pada hari ke-14, 21 atau seterusnya, manakala pada hari ke-7 hari kelahiran anak, orang tua tidak mampu mengakikoi. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Akikoh itu disembelih pada hari ke-7 dan pada hari ke-14
dan pada hari ke-21. Hadis riwayat Baihaqi nomor 19.076. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i, menurut mereka akikoh tidak akan gugur atau hilang penundaannya sampai akikoh itu dilaksanakan, meskipun oleh dirinya sendiri. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW baru melakukan akikoh untuk dirinya setelah beliau menjadi nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi bahwasanya Nabi SAW mengakikohkan dirinya sendiri setelah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi nomor 19.056. Akan tetapi kedua hadis di atas diperselisihkan keotentikannya oleh para ulama. Hadis Al-Baihaqi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah di atas dinilai dhaif karena dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim al-Makki yang didhaifkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Abu Zur'ah. Demikian pula hadis Baihaqi dari Anas dinilai dhaif karena pada sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdullah bin Al-Mukharrar yang dinyatakan lemah oleh beberapa ahli hadis, antara lain oleh Ahmad, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'in. Nah, bisa dilihat di buku Tanya Jawab Agama oleh tim PP jilid 4 halaman 233. Bahkan An-Nawawi menyebut hadis ini sebagai hadis batil karena Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Mukharrar dan Qatadah. Al-Baihaqi sendiri menyebut hadis ini sebagai hadis mungkar. Oleh karena itu, menurut hemat kami, hadis tersebut tidak perlu diamalkan. Para pemirsa, berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum akikoh adalah sunnah muakkad dan waktu pelaksanaan akikoh adalah hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kemudian yang kedua, yang dituntut untuk melaksanakan ibadah akikoh adalah orang tua dari bayi yang dilahirkan, sehingga seorang tidak perlu mengakikohi diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ini ya, nomor 2. Mengenai pertanyaan kedua, sesungguhnya dari apa yang telah kami jelaskan di atas, pertanyaan kedua dari Bapak tersebut secara tidak langsung telah terjawab bahwa akikoh disyariatkan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Akikoh terikat dengan waktu kelahiran sang bayi tersebut dan tidak ada tuntutan akikoh ketika sudah melebihi 7 hari kelahiran bayi maupun tatkala seorang sudah dewasa. Sementara ibadah kurban dapat dilaksanakan setiap tahun sekali apabila hewan sembelihan akikoh dimaksud adalah untuk akikoh yang sudah lewat 7 hari kelahiran bayi atau untuk mengakikohi orang dewasa. Alangkah baiknya jika disarankan untuk dialihkan niatnya sebagai hewan kurban. Namun jika akikoh tersebut memang bertepatan dengan waktu penyembelihan kurban, maka tidak mengapa dilaksanakan bersamaan dengan penyembelihan kurban. Para pemirsa, perlu diketahui pula bahwa tidak dibenarkan menyatukan niat antara akikoh dan kurban, yakni dalam satu hewan sembelihan untuk 2 niat, akikoh dan kurban sekaligus. Keduanya memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda satu sama yang lain, baik tentang waktu, syarat, dan lain-lainnya. Juga tidak ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang menyatakan bahwa akikoh dan kurban dapat disatukan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Tanya jawab nanti untuk kelengkapannya bisa dibaca dan bisa di-download teks atau naskah tanya jawabnya yang sudah kami kutip menggabungkan penyembelihan akikoh dan kurban. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.